Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, di sini saya akan menampilkan tutorial atau tata cara pengisian atau pengusulan SSH atau SBU dengan form atau workflow yang baru. Insya Allah dengan workflow yang baru ini nggak akan ribet ya. Yang lama kan misalnya kita harus buat dulu PDF-nya, edit dulu di PDF-nya, lalu input formnya, lalu di-upload PDF yang hasil tadi ke dalam formnya dan segala macam. Nah, di sini insya Allah nggak akan ribet lah dan akan memudahkan bagi kita semua, bagi pengusul maupun bagi admin gitu. Langsung aja pertama masuk ke link Progristan, link tr.ii/Progristan ini. Nah, jika sudah, ini ada form usulan. Ini udah diupdate dengan yang baru. Bisa masuk ke sini, form usulan SSBU 2026. Misal kita akan masukkan yang 2026. Nah, sudah di sini. Jika lupa atau jika ingin cepat membaca gitulah, bukan melihat video, ini bisa lihat di sheet petunjuk pengisian. Di sini ya cukup lengkap lah ya langkahnya untuk mengusulkan bagaimana untuk mengedit gimana, hapus atau edit gimana, atau load gimana gitu. Nah, di sini sekarang akan saya tunjukkan cara untuk pertama tambah data SSH SBU baru. Pertama yaitu silakan pilih sheet form sesuai dengan bidang atau PTD masing-masing. Misalnya di sekretariat kita akan menambahkan SSH atau SBU baru. Nah, untuk menambahkan SSH atau SBU baru, ya dilihat dulu Bapak Ibu, ini bentuk formnya ada di kolom A sampai kolom K. Nah, di sini di kolom B itu ada uraiannya yang harus diisi, dan semua yang berwarna kuning di kolom B lah ya, di kolom B sampai K itu harus diisi Bapak Ibu. Yang kolom kuning wajib diisi. Karena kita untuk menambah baru, jadi dari atas ya, ID untuk tambah baru ini kosongkan. Ini misalnya saya udah ada tes, tapi jangan dipilih karena kalau dipilih itu jadi mode edit. Makanya untuk menambah baru kita hapus saja, delete. Nah, seperti itu, berubah jadi mode tambah. Pastikan untuk mode tambah dulu ya Bapak Ibu sebelum jika ingin mengusulkan yang baru. Pertama, ID dikosongkan, kedua kelompok dipilih SSH atau SBU. Misal saya pilih SSH. Lalu langsung ke namanya. Misal saya akan mengajukan SSH top misalnya. Dan speknya misalnya 15 inch, RAM 16 GB. Seperti itu. Lalu input satuannya, misal satuannya unit, silakan dipilih drop down-nya. Unit, sumber datanya misal dari internet atau katalog misalnya. Nah, ini alamat atau websitenya, silakan Bapak Ibu isi. Saya akan isi dummy aja ya Bapak Ibu, tapi nanti mah diisi yang beneran gitu. Nah, ini waktu akses, misal per hari ini 17/12/2002. Nama petugas survei misalnya saya. Ini SSX. Nah, sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke baris nomor 15 atau nomor 9, yaitu tentang tarif besaran. Nah, yang perlu diisi Bapak Ibu di sini perhitungannya dari mulai harga dasar, ongkos, kirim, inflasi, PPN, biaya tambahan, pembulatan, sampai dengan keterangan. Nah, pertama dari tarif besaran, diisi harga dasar di kolom ini. Harga dasar itu harga yang tertera di misalnya ini dari e-katalog berarti screenshot-nya gitu. Misal harga dasar saya masukkan 10 juta sesuai dengan surveinya.
lalu ongkirnya misalnya 100.000 right. Lalu perakiraan inflasi, karena ini masih di 2026 berarti inflasi 0. Pajak misalnya karena dari katalog sudah termasuk pajak, misalnya jadi saya masukkan 0, dan biaya tambahan lainnya juga 0 misalnya, dan saya nggak melakukan pembulatan. Nah, contoh Bapak Ibu, di sini saya akan kosongkan, bukan diberi nilai 0 seperti ini, saya kosongkan karena bisa nanti kita lihat sistem akan nolak gitu kalau ada yang tidak diisi gitu, tidak diisi. 0 itu diisi, tapi kalau tidak diisi itu ya bukan 0 gitu. Misalnya keterangannya, jika perlu tambahkan, ini bisa apa aja ya Bapak Ibu, terutama jika ada biaya tambahan ini harus dijelaskan di keterangannya. Lalu ini yang sering terlupa Bapak Ibu, TKDN dalam persen ya, 0 sampai 100%. Misalkan laptop berarti kemungkinan mungkin 30% atau misalnya 50 merek yang lokal. Nah, sudah selesai. Lalu Bapak Ibu tolong masukkan juga dokumentasi tangkap layar harga barang dan 2 pembandingnya gitu. Nah, untuk mengisinya Bapak Ibu silakan klik tombol upload evidence survey ini, klik. Akan muncul kotak dialog. Pertama, pilih dulu evidence-nya. So, saya akan pakai gambar dummy Bapak Ibu. Lalu pembanding 1 sama pembanding 2. Nah, jika sudah semua, klik upload. Tunggu sebentar. Nah, sudah ada info, semua gambar berhasil diupload. Klik OK. Upload berhasil, OK. Nah, ini sudah ada linknya sama preview gambarnya. Oke, berarti sudah terisi. Nah, sekarang ini upload bukti pendukung. Ini dibutuhkan jika ada bukti pendukung lain gitu. Misal, tadi saya memasukkan ongkos kirim dan itu nggak satu gambar dengan gambar yang pertama gitu ya. Atau misalnya ada biaya tambahan lainnya, berarti saya upload di sini. Nah, bedanya kalau untuk upload evidence survey itu wajib ada 3 gambar minimal dan maksimal sih. Nah, untuk yang upload bukti pendukung itu juga maksimal 3, tapi tidak diisi juga nggak apa-apa. Misalnya sini saya akan upload 1. Untuk yang 4. Oke. Belum berhasil. Sudah. Nah, jika sudah Bapak Ibu, jika semua sudah terisi, silahkan klik submit untuk tambah. Nah, ini ada info sel yang ditandai warna kuning wajib diisi. Ini yang tadi yang kita coba contohkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau kosong itu bukan berarti 0, tapi tetap harus diisi nilainya. Karena pembulatan, misalnya angkatan kita 0 ya kita tulis juga 0. Nah, kita coba submit lagi. Nah, ini sudah berhasil. Sudah berhasil, ID-nya sekian. Klik OK. Nah, jika sudah berhasil, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misal di kemudian hari, atau misalnya ada yang salah datanya, misalnya kemarin, oke. Itu bisa kita edit langsung Bapak Ibu. Misal ini kita clear dulu ya, untuk membersihkan form ini. Kita clear dulu, misal. Sekarang kita akan belajar ke load data sama mode edit ya. Untuk mengedit data, silahkan pilih dulu ID-nya. Nah, misalnya ini yang tadi ya, laptop. Nah, itu sudah dipilih ID-nya, baru kita klik load.
tunggu sampai berhasil. Data berhasil dimuat. Oke. Ini sudah tampil semua Bapak Ibu. Baru sudah tampil semua. Kita bisa edit datanya. Jadi di sistem yang sekarang itu Bapak Ibu nggak perlu edit 2 kali atau ngisi form 2 kali gitu. Si PDF-nya diedit, kita input lagi ke formnya hasil editannya. Belum lagi nanti kalau misalnya ada salah lagi harus bikin lagi PDF yang barunya, upload lagi ke form. Sekarang mah enggak. Dengan catatan jika yang SS atau SBW yang mau diedit itu tidak dikunci oleh admin Bapak Ibu. Nanti saya tampilkan. Nah, misal untuk sekarang kita akan mengedit harganya mungkin. Misalnya bukan 10 juta tapi 12.500. 25 juta. 12.500. Seperti itu. Jadi sekian, lalu misalnya kita tambah lagi edit lagi alamat websitenya. Kita juga bisa edit juga dokumentasi atau tangkap layarnya. Misal gambar yang tapi ini harus diupload tiga-tiganya lagi Bapak Ibu. Misal gambar pertama saja yang mau saya edit, tapi tetap kita harus upload tiga-tiganya. Misal ini jadi yang keempat, ini tetap 2, ini tetap 3. Upload, tunggu lagi. Semua gambar berhasil upload. Oke. Nah, misalnya seperti itu. Jika sudah selesai mengedit, klik submit lagi. Submit. Nah, data berhasil diperbarui. Oke. Nanti data yang tersimpan adalah data yang sudah diperbarui ini. Mohon hati-hati Bapak Ibu untuk mengedit. Pastikan udah benar editnya. Karena nggak bisa dikembali. Bisa sih, cuman ya begitulah. Mohon untuk pastikan editnya itu sudah benar datanya gitu lah Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita misalnya ingin menambahkan SSH baru lagi dengan nama yang sudah ada ini laptop misalnya. Kita coba apakah bisa. Ini kita kosongkan untuk nama SSH baru. Misalnya ini harganya 20 juta. Nah, ini masuk ke mode tambah, kita langsung submit aja. Nah, dia langsung nolak karena nama spek SSH SPU laptop 15 inci RAM 16 GB itu sudah ada, silahkan pilih nama yang lain. Jadi dengan sistem ini tidak dimungkinkan untuk ada nama yang sama gitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak akan lebih rapi lah. Oke, misal ini diganti jadi 32 GB. Kita submit. Sudah berhasil. Oke. Nah, data yang tadi yang telah terinputkan itu ada di sheet database. Yang ini untuk admin aja ya, tapi saya akan coba lihatkan. Misal ini mau saya edit lagi nih si laptop 16 GB, harganya beda. Harganya mau saya ganti lagi. Cuman ini sudah dikunci misalnya sama admin. Misal
sudah di admin, sudah dikunci admin. Apakah bisa? Pertama, kita load dulu yang 16 GB. Load. Sudah. Tunggu dulu datanya muncul. Nah, sudah. Yang 12.500.000 misal menjadi 15 juta. Oke. Submit. Nah, ini ada peringatan sudah dikunci, tidak bisa diedit. Nah, silakan hubungi admin. Ini diperlukan karena terkadang kita atau admin juga apa ya namanya teh, surat sudah jadi sudah dimasukkan ke sistem gitu, mungkin karena sudah ditutup juga dari BKAD-nya gitu. Jadi kita memberlakukan sistem kunci juga, selain untuk edit juga untuk delete gitu. Misal kita mau menghapus data ini, salah gitu, hapus aja, nggak bisa juga, konfirmasi dulu, sudah yakin, nah ternyata tidak bisa karena sudah dikunci gitu. Jadi tidak memungkinkan user atau kita gitu ya untuk menghapus atau mengedit yang sudah dikunci itu. Nah, sekarang misal kita akan coba menghapus yang ini. Misal kita udah ngobrol sama admin, nah ternyata itu mah belum dimasukkan ke sistem BKAD-nya, bisa dihapus, nggak jadi, oke. Tinggal dibuka kuncinya dan delete. Yakin? Yes. Data dihapus, sudah hilang. Di sistem pun, di database-nya pun ini nggak akan ada si RAM 16 GB. Cuma ada yang 32 GB. Oke, begitu Bapak Ibu. Misal ada satu fitur lagi untuk user Bapak Ibu. Misal ini kita load, sudah dimuat. Nah, misal kita butuh PDF-nya gitu, PDF untuk halaman ini gitu. Itu juga bisa Bapak Ibu, nggak usah di screenshot, atau bisa sih di screenshot, di manual juga bisa, mangga. Tapi juga kita menyediakan cetak dan email gitu. Jadi misalnya ini mau kita cetak aja ke email yang sedang Bapak Ibu aktif gunakan untuk dalam halaman ini gitu. Ada pesannya, mohon tunggu. Nah, jika sudah, bisa dilihat dikirim ke email mana. Oke. Lalu silakan buka email. Nah, di sini bisa dilihat, bisa di-download lah hasilnya. Gitu. Itu sebagai eviden atau sebagai apalah jika dibutuhkan gitu. Oke. Mungkin begitu saja untuk sisi user. Di clear dulu. Jika ada pertanyaan silakan dihubungin sebagian penyusunan program atau dibaca dulu petunjuk penggunaan pengisiannya. Di sini sudah lengkap, insya Allah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.